Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Salah seorang sahabat kami menanyakan salah satu tokoh yang tidak disebutkan namanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan potongan kisah ketika Nabi Sulaiman alaihi salam meminta dan memerintahkan kepada petinggi di dalam kerajaannya ketika itu untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis, ya. Kisah tersebut terdapat di dalam Al-Quran surat An-Naml mulai dari ayat 38 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Nabi Sulaiman alaihi salam menawarkan kepada petinggi di dalam wilayah kerajaannya, siapa di antara mereka yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Balqis, ya, sebelum Ratu Balqis bersama dengan delegasi dan pasukannya tiba di kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika itu berdirilah Ifrit, ya, jin Ifrit. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jin Ifrit menawarkan, wahai Nabi Sulaiman, saya mampu mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum rapat dan persidangan ini selesai. Nah, ketika itu persidangan pada umumnya jika dimulai pada pagi hari maka akan selesai di tengah hari atau di siang hari. Dan jin Ifrit menegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu dia akan benar-benar memberi jaminan dengan pernyataannya, inni laqawiyyun, saya mampu dan amin dan dapat dipercaya. Artinya dia tidak akan mengganggu, mengambil sesuatu dari singgasana Ratu Balqis tersebut. Nah, setelah itu di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bahwa salah seorang daripada petinggi Nabi Sulaiman alaihi salam ketika itu menawarkan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Nah, disinilah letak pertanyaan sahabat kami, siapa sebenarnya lelaki yang mendatangkan singgasana Ratu Balqis, ya, sampai kepada kerajaan Nabi Sulaiman dan tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, ya, dan dia mampu mendatangkan singgasana tersebut sebelum Nabi Sulaiman alaihi salam berkedip, ya, sebelum mata Nabi Sulaiman alaihi salam berkedip, ya. Mengenai seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya ini, para mufassir menyebutkan beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat yang paling populer menyebutkan
bahwa lelaki yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah salah seorang menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang menteri yang soleh yang bernama Asif bin Barkhiyah. Nah, ini disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, tafsir Tantawi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain sebagainya. Ada juga pendapat yang lain, pendapat yang kedua menyebutkan bahwa lelaki tersebut sebenarnya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam sendiri. Jadi di sini yang menyatakan ini adalah Nabi Sulaiman dan ditujukan kepada Ifrit bahwa Nabi Sulaiman mampu mendatangkan singgasana Ratu Balqis itu lebih cepat, lebih cepat daripada apa yang ditawarkan oleh jin Ifrit. Ya, dan pendapat ini dirojihkan oleh Ar-Razi. Ya, Ar-Razi menguatkan pendapat bahwa sebenarnya lelaki tersebut adalah Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri. Ada juga pendapat yang ketiga bahwa lelaki yang disebutkan sifatnya dengan indahu ilmun minal kitab di sini, dia memiliki ilmu daripada Alkitab. Menurut pendapat yang ketiga adalah Jibril alaihissalam atau malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mendatangkan singgasana Ratu Balqis. Ya. Ini mengenai pertanyaan siapa sebenarnya lelaki yang tidak disebutkan namanya yang memberi penawaran kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa ia mampu mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum mata Nabi Sulaiman alaihissalam berkedip. Ya. Namun sebenarnya di sini ada satu analisa ya, dan menjadi pertanyaan, mengapa di dalam ayat tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ada seseorang yang dengan wasilah doanya mampu mendatangkan singgasana Ratu Balqis ya, dari kerajaannya menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam ya. Pertanyaannya, mengapa namanya tidak disebut di dalam Al-Qur'an ya. Nah, di antara jawabannya adalah bahwa di dalam kisah ini stressing atau penekanan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengenai bukan tentang siapa ya. Penekanannya, stressingnya bukan tentang siapa. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan sifat kudratnya, bahwa ketika ia berkehendak Allah Subhanahu wa taala ya mampu memindahkan singgasana yang jaraknya jauh, di mana kerajaan Ratu Balqis itu terletak di Yaman ya, dan kerajaan Nabi Sulaiman ketika itu terletak di Syam ya, terletak di wilayah Syam. Allah Subhanahu wa taala mampu ya mewujudkan semua itu dengan sifat kudratnya, dan ini yang ingin disampaikan kepada kita semua melalui ayat tersebut ya. Jadi bukan tentang siapa ya, tapi Allah ingin memperlihatkan sifat kudratnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala juga ingin menyampaikan bahwa bukan tentang siapa ya, tapi yang perlu untuk kita ketahui adalah bagaimana sifatnya orang yang diijabah dan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan wasilah doanya itu
eh, ia mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis tersebut. Ya. Nah, rupanya disebutkan bahwa sifat daripada lelaki yang tidak disebutkan tadi namanya di dalam Al-Quran, bahwa dia adalah seorang yang soleh, ya, soleh dan memiliki ilmu, ya, indahu ilmun minal kitab. Ia tahu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita menyebut nama tersebut maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. Nah, para ulama pun kemudian memberi pandangan dan penafsiran yang beragam pula. Apa doanya lelaki soleh tersebut, ya. Di antaranya yang menyebutkan, misalnya seperti Mujahid dan Muqatil, menyebutkan bahwa doanya orang soleh tersebut yang memiliki ilmu, pengetahuan, bahwa ketika kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya dzal jalali wal ikram, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah. Ya. Ada juga ulama lain yang menyebutkan satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa doanya orang soleh tersebut adalah ya hayyu ya qayyum, ya. Kemudian ada juga satu riwayat dari Az-Zuhri, ya, yang menyebutkan bahwa doanya adalah ya ilahana. Nah, di mana ketika doa-doa tersebut dipanjatkan, disebutkan di dalam doa kita, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabah doa kita, dengan ketentuan bahwa ya ada sifat soleh di dalam diri seseorang yang berdoa itu. Kemudian yang kedua, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara penekanan atau stressing yang ingin disampaikan melalui ayat Al-Qur'an tersebut. Ya, jadi bisa kita simpulkan mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan nama lelaki tersebut. Yang pertama, bahwa yang ingin ditekankan di dalam ayat tersebut adalah Allah ingin menunjukkan sifat kudratnya. Kemudian yang kedua, Allah ingin menyampaikan bahwa yang lebih utama daripada mengetahui siapa adalah lebih utama mengetahui bagaimana sifatnya lelaki yang dengan wasilah doanya itu mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis dari Yaman menuju ke Syam. Ya, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan para alim ulama, para guru-guru kami dapat melengkapi, mengoreksi dan menambahkan apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Wabillahi taufiq wad da'wah wal irsyad, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.